Untuk minggu kali ini kita bicara mengenai digital twin dan Internet of Things ya, IoT. Nah, yang pertama ini digital twin. Nah, seperti inilah ya penampakan digital twin ya. Nah, ini juga ini gambar ini bangunan aslinya kemudian dibentuk digitalnya seperti ini gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya itu digital twin ya? Ada banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan apa itu digital twin dan itu semua benar-benar saja ya, sah-sah saja. Seperti contohnya digital twin adalah a cross-domain digital model ya that accurately represent a production process, or performance of a product or production system in operations. Jadi digital twin adalah sebuah model digital lintas domain ya yang secara akurat merepresentasikan sebuah produk ya kan. Kalau di konstruksi ya berarti sebuah bangunan ya, aset ya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan digital twin adalah sebagai a near real-time digital image of a physical object or process that helps optimize business performance. Jadi near real-time ya, image digital yang mendekati waktu nyatanya ya. Waktu nyata itu apa ya? Artinya waktu yang kalau ini di sini lagi sedang pancang ya kelihatan memang lagi pancang di uh, simulasi atau bukan simulasi di digital image-nya, digital twin-nya ya kelihatan itu memang sedang dipancang gitu kan misalnya. Kemudian ada yang mendefinisikan sebagai a representation of a physical asset that has a level of completeness ya and accuracy. Jadi di sini ditekankan digital twin sebagai representasi dari sebuah aset fisik ya, yaitu bangunan, infrastruktur lainnya ya, yang punya tingkat komplit. Berarti completeness itu ya komplit ya, utuh gitu ya. Kalau dia jaringan satu kota ya berarti kotanya utuh kelihatan representasinya. Kalau dia satu proyek kawasan ya berarti satu kawasan itu utuh kelihatan ya digital twin-nya. Dan akurasi ya berarti tingkat akurasinya juga tinggi ya, yang mencakup atau memasukkan semua informasi ya terkait contextual information. Tentunya contextual information itu adalah informasi yang secara kontekstual ya memang diwakilkan pada satu konteks tertentu gitu ya. Kemudian ini ada yang mendefinisikan digital twin secara singkat adalah kombinasi antara modeling dan Internet of Things. Nah ini juga pendapat yang berbeda, tapi ya sah-sah saja ya karena memang ada elemen Internet of Things-nya, ada elemen modelingnya di sini. Kemudian digital twin adalah virtual replica ya, replika virtual dari alat-alat fisik ya ataupun physical asset juga ya yang digunakan oleh saintis ya untuk melaksanakan atau menjalankan simulasi. Nah, proses dari digital twin itu ada empat proses. Yang pertama itu ya kita harus ada dulu physical assetnya mungkin, atau mungkin tidak ada tapi kita sudah kebayang dulu ini physical assetnya apa gitu ya. Nah, kemudian dibuatlah digital modelnya, ya kan? Kemudian ada memasukkan aspek real time-nya, ya, aspek data real time-nya. Yang tadi lah, kalau misalnya lagi dipancang ya ketahuan nanti bisa sedang dipancang gitu ya di digital representation-nya. Kemudian analitiknya ya. Jadi dengan adanya digital twin kita bisa mensimulasikan dan mengambil keputusan ya berdasarkan analisis yang kita lakukan ya. Nah, di sini elemennya ada reality. Reality ya berarti ya kenyataan ya kan. Kemudian abstraction, bagaimana kita abstraction itu dari yang bentuk nyata ini kita ambil sebagai sebuah bentuk yang abstrak gitu ya atau sebuah bentuk digitalnya. Knowledge ya, elemen knowledge di sini ya tentu artinya bagaimana kita mendapatkan data-data informasi yang dibutuhkan untuk uh, uh, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang kita perlukan. Intelligence ini terkait dengan analitik tadi ya, artinya ya kita memang ada
proses analisis dengan menggunakan digital twin yang kemudian kita dapat mengambil sebuah putusan yang tepat ya. Untuk apa ya? Tadi lah untuk improve performance, business performance dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah tadi prosesnya, tapi ya ini kita lihat dari aset life cycle-nya ya. Nah, katakanlah ini yang sebelah kiri itu adalah design and build-nya ya. Jadi pada saat tahap perencanaan, perancangan, dan build konstruksinya gitu ya. Kemudian di yang sisi kanan itu adalah sudah pada tahap operate and maintenance ya. Berarti bangunan itu sudah selesai ya, sudah selesai, sudah diserah terimakan, sudah berfungsi ya kan. Nah, sudah dijalankan dan tinggal perlu pemeliharaan gitu ya. Nah, dari sisi yang kiri yaitu pada saat perancangan dan konstruksi ya, ini digital twin ini dapat digunakan sebagai sebuah tools untuk modeling dan simulation ya kan. Kemudian untuk mengetahui construction sequence. Lagi-lagi construction sequence itu memegang peranan penting dalam hal apa? Dalam hal penjadwalan misalnya kan ya. Sehingga mungkin kita bisa memaksimalkan aspek waktu di dalam proyek konstruksi yang katakanlah harusnya itu biasanya ya, biasanya itu 1 tahun, tapi dengan digital twin ya kita bisa memaksimalkan dengan cara sekuensi itu proyek sehingga bisa selesai dalam waktu 6 bulan gitu kan ya. Melalui apa ya tadi dari sekuensi itu kemudian kita simulasikan lah ya. Nah, kemudian ada virtual commissioning ya kan. Virtual commissioning sebuah proyek itu kita jadi proyek terutama proyek-proyek EPC lah ya, itu yang kita mau perlu commissioning kan ya, dijalankan di running untuk dilihat apakah sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, ini kita dengan digital twin kita bisa melakukan virtual commissioning dulu gitu ya. Jadi ini sama simulasi tapi dilihat dari pada tahap akhir proyek itu kalau udah selesai apakah dia memenuhi ekspektasi yang diharapkan ya. Nah, digital twin di sini ya tentu bisa memberikan gambaran ya, representasi as design yaitu sebagaimana yang dirancangnya, as build-nya ya, dan as maintain-nya ya kan. Kemudian dari sisi yang di sebelah kanan itu digital twin ini juga bisa digunakan pada tahap operate and maintenance-nya ya. Operation and maintenance-nya sebagai apa? Sebagai predictive maintenance ya. Dia bisa memperkirakan mana sih bagian-bagian yang perlu dilakukan perawatan ya. Itu prediktifnya. Kemudian proses optimization ya kan. Bagaimana nih sebuah bangunan ya kan, sebuah aset yang sudah dijalankan ini bagaimana supaya lebih optimal nih. Oh, ini ternyata lampunya itu terlalu banyak digunakan untuk satu ruangan. Ini tidak optimal gitu kan ya. Bagaimana cara kita mengoptimalkan? Oh, mungkin perlu ada penambahan kaca jendela ya, jendela kaca untuk memaksimalkan pencahayaan ke dalam ruangan misalnya kan ya. Sehingga tidak perlu banyak lampu-lampu maupun energi yang dipakai ya. Nah, ini juga terkait dengan energy management tadi ya. Sehingga energinya itu karena kan semakin ke arah trennya itu ke arah ke depannya itu adalah semakin sustainable ya, green building ya, sehingga concern terhadap energi ya itu perlu diberi perhatian khusus untuk terutama untuk aset atau fasilitas ya yang sedang dijalankan atau sedang dilakukan perawatan gitu ya. Nah, kemudian dengan digital twin ini dia akan dapat memberikan real time data ya, kemudian dapat menjadi alat untuk analisis ya, dan memberikan alerts atau peringatan misalnya terjadi sesuatu yang ya mungkin ada alert, oh ini perlu sudah waktunya harus dilakukan perawatan berkala misalnya kan ya, atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan digital twin. Nah, tentu manfaatnya ya dengan begini dia akan meningkatkan luarannya ya kan, outputnya, kemudian improve product quality maupun yield-nya ya, kualitas produk yang dihasilkan maupun hasil produk yang dihasilkan ya. Kemudian dapat mensimulasikan what if scenarios ya untuk kondisi-kondisi baru ya kan. Kalau what if scenarios ini penting untuk ketika
stakeholder atau pemilik proyek itu mau membuat atau mengambil sebuah keputusan terkait dengan uh, satu event tertentu, misalnya lah terkait dengan ada pandemi COVID nih, ya gimana nih? Nah, ini harus ada what if skenario-nya bagi si pemilik gedung ya. Ini bagaimana nih? Apakah kita tetap harus apa namanya buka buka karena kalau misalnya buka atau menerima kunjungan kan pasti itu tergantung dengan pemerintah. Tapi bagaimana nih uh, selama masa PPKM kemudian mensimulasikan ya berapa banyak nih yang bisa masuk, bagaimana dia cara masuknya, apa yang harus dipenuhi untuk skenario apa protokol kesehatannya, apa saja skenario-skenarionya bila terjadi uh, perubahan-perubahan ya terhadap kapasitas ruangan misalnya kan ya. Nah ini adalah dengan digital twin itu dapat dimanfaatkan sebagai simulasi untuk membantu mereka mengambil putusan ya. Kemudian model demand supply requirements ya dan minimize energy cost. Nah, ada 3 level of digital twins. Level pertama atau level yang paling rendah itu adalah hanya sebagai 3D modeling dan visualization. Ini tak ubah tak lain halnya dengan si BIM lah ya, hanya sebagai modeling dan visualization ya kan. Tapi level kedua itu harus sudah ada aspek real time monitoringnya ya. Tadi waktu nyatanya ya, real time monitoring itu harus sudah dipenuhi. Dan level 3 itu harus sudah bisa melakukan analisis prediction ya, prediksi dan optimization. Oke. Nah, kenapa kok digital twin itu kemudian menjadi tren saat ini gitu ya? Setidaknya itu ya ada beberapa lah ya, tapi ini dirangkum aja. Yang pertama itu terkait dengan economy of data ya. Sekali lagi, masa sekarang ini data atau informasi itu adalah suatu hal yang penting. Makanya IT ya kan, IT kemudian ya pokoknya cyber security dan lain sebagainya itu ahli-ahli itu paling banyak berperan kan sekarang ini gitu kan ya. Nah, data itu juga menjadi sebuah resource ya. Kalau misalnya mau perang, dunia perang ya sebenarnya mereka yang memegang data atau informasi itulah yang kemungkinan besar menang, gitu kan ya. Bahkan sekarang ini kan eranya bukan lagi era perang fisik ya, tapi perang data ya, perang bagaimana perang data itu kemudian dapat mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan suatu pihak gitu ya. Nah, ini data ini direpresentasikan ya kan, diambil ya kan sebagai bahan input untuk digital twin ya kan, maupun nanti sebagai bahan untuk pengambilan putusan. Nah, ini economy of data ya, bagaimana volumenya, datanya, fidelity-nya ya, kualitas datanya, application-nya. Kemudian collaboration. Dengan digital twin itu juga dapat meningkatkan, mirip lah seperti BIM ya, sama lah dengan BIM, dia sebagai sebuah sistem yang mengkolaborate, ya, mengintegrate semua pihak atau stakeholder. Untuk apa? Bisa pada saat membangunnya, ya, merancang dan membangun ya tentu saja. Kemudian pada saat pemeliharaan maupun pada saat penggunaannya. Ya. Kemudian data governance, ya, tata kelola data, ya. Bagaimana data itu harus dapat terintegrasi, ya. Kemudian memiliki integritas, tersedia ya, available, secure ya, data itu dapat diamankan ya. Nah, dengan digital twin yang punya tadi ya sampai level 3 itu kemudian ada beberapa pihak yang memang hanya bisa memberikan yang memiliki kewenangan untuk memberikan akses terkait dengan tata kelola data ini ya, karena tidak semua dong pihak yang bisa mendapatkan data-data penting ya, key data gitu ya. Kemudian scalability ya, terkait dengan skalanya, semakin banyak data yang didapatkan ya, yang tersedia tentu semakin representatif juga ya digital twin-nya untuk mengambil sebuah putusan atau melakukan sebuah simulasi ya. Kemudian juga ya tadi semakin banyak data, semakin bisa untuk analisisnya ya,
dan semakin banyak yang sebenarnya digital twin ini dapat digunakan, tidak hanya sekedar sebagai sebuah replika virtual aja, tidak hanya sebagai sebuah alat untuk simulasi, tapi mungkin untuk pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal lainnya lah ya. Nah ini masih di Indonesia itu sebenarnya sangat jarang ya, dan ini saya kebetulan menemukan sebuah kuliah publik ya, public lecture digital twin ya, yang sub subtopiknya itu connecting the real world and virtual world yang diselenggarakan oleh ITB ya di tahun ini juga April 2021. Dan ini memang masih topik yang sangat baru ya. Kalau misalnya kalian nanti misalnya tugas akhir kalian mau digital twin in construction industry ya, saya sangat welcome misalnya kalian mau membahas terkait dengan ini gitu ya, penerapan di Indonesia. Nah ini ya ini disampaikan oleh Dr. Tati Fitrianti Lubis ya, yang memang ya digital twin itu sendiri merupakan cermin virtual dari aset, proses, atau bahkan keseluruhan sistem di dunia nyata. Digital twin ini memungkinkan kita untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat ya. Nah ini jadi ya memang trennya ke depan itu ya kalau perusahaan yang sudah semakin bonafit ya maju dia pasti akan menerapkan digital twin ya, karena memang punya peran yang besar dalam hal pengambilan putusan tadi gitu ya. Di industri konstruksi juga sama, digital twin itu dapat digunakan, sangat berperan lah sebenarnya ya. Kita akan lihat nanti. Nah ini adalah potensial research ya terkait dengan digital twin. Di 2017 itu tidak ada sama sekali. Jadi ini memang ranah baru ya digital twin. Dimulai di 2018 ini ada publikasinya hanya dua. Kemudian di 2019 ini ada 10, di 2020 juga ada 10 ya. Nah ini juga terkait dengan life cycle phasesnya ya, tahapannya pembahasan digital twin objeknya itu banyak yang di tahun 2019 itu banyak yang pada tahap design and engineering-nya serta pada tahap operation and maintenance-nya. Tapi di 2020 sudah masuk ke construction phase-nya juga bagaimana memanfaatkan digital twin ya. Tapi terkait demolition and recovery phase ini belum ada sama sekali yang bahas di sini. Nah kemudian nih peta ya dengan VOS viewer ini kelihatan publikasi itu yang terkait dengan digital twin itu ya hanya banyak yang membicarakan kaitannya dengan BIM gitu ya. Itu yang paling besar ya buletannya. Kemudian ada yang Internet of Things ya kan. Kemudian ada virtual and reality ya, virtual reality dan maintenance gitu ya. Jadi ini memang yang mau saya sampaikan bahwa potensi research terkait dengan digital twin ini masih sangat besar ya. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana penerapannya, ya kan? Apa saja isu-isu terkait dengan penerapan digital twin ini, gitu ya, di industri konstruksi, sehingga itu ya sangat welcome lah kalau misalnya kalian kemudian mau membicarakan terkait ini. Nah, ini ada video, kita coba lihat. Sebentar, ini saya share-nya itu sudah dengan suara belum? Sepertinya belum. Oke, ada kedengaran ya? Maaf Pak, kecil Pak. Oh kecil. Sebentar kalau ini. Settingannya. Be a twin.
But do you Udah ya? know what a digital twin is? Essentially, it's a digital version of a physical object, a dynamic, up-to-date digital replica of a built asset or environment. With the help of building information modeling, artificial intelligence, machine learning, and Internet of Things technology, data from the original asset is used to build and improve the digital twin. By providing a precise, up-to-date model of its original, a digital twin can help designers, engineers, contractors, owners, and manufacturers create more efficient structures. Digital twins can help with everything from planning, design, and construction to operations and maintenance. Consider a building that's already been designed and constructed. Imagine there's a digital twin of the entire facility, from the roof to the HVAC to the mechanical, engineering, and plumbing systems. Now imagine that sensors in the building provide the digital twin with real-time information. The digital twin updates itself according to the data. Then, building owners can view areas where the building is aging or faulty and make improvements. On a greater scale, multiple digital twins can be integrated in an entire ecosystem. So, how did digital twins get their start? In the 1960s, NASA was one of the first agencies to use mirroring technology to replicate systems in space. Notably, NASA created a replica of Apollo 13, which became critical in the midst of its challenging mission. Engineers were able to test solutions on the replica to avoid further disaster. Dr. Michael Greaves, Chief Scientist for Advanced Manufacturing at the Florida Institute of Technology, introduced the concept of the digital twin at an American Society of Mechanical Engineers conference in 2002. He proposed a product lifecycle management center that contained the elements of a digital twin, the physical space, the virtual space, and the flow of information between the two. The manufacturing industry was quick to adopt digital twins, and the architecture, engineering, and construction industry followed suit, with the help of technological advancements like BIM, or Building Information Modeling. Today, digital twin technology plays a big part in the digital transformation of the design, engineering, construction, manufacturing, and maintenance industries. A digital twin starts with knowledge of the assets and spaces that make up a facility. This type of descriptive twin is a live, editable version of design and construction data, such as a visual replica of assets or facilities. An informative twin has an added layer of operational and sensory data. As more and more data is added, the twin becomes richer and richer and more strongly linked to its physical counterpart. Predictive twins are able to leverage this operational data for insights, while comprehensive twins simulate future scenarios and consider what-if questions. In the future, twins will become autonomous, able to learn and act on behalf of users. Because digital twins can gather key information about things like population growth, natural resource supply levels, and historical data on environmental disasters, they can help build more resilient cities and infrastructures as the world changes. Eventually, an entire ecosystem of digital twins will help industries respond to global challenges with powerful, simultaneous changes. Right now, digital twins are helping operations and facility managers respond faster by removing the need for complex and time-consuming maintenance documents. Owners can gather information from the design and build phases to make faster business decisions, lowering operational and maintenance costs. Professionals on-site can predict material and labor cycles, reducing waste and enhancing safety. By helping professionals gain more insight into the inner workings of the world, digital twins are becoming partners in building a better future. Oke, There are many tadi terkait dengan digital twin ya. Sekarang kita masuk ke Internet of Things. Ini juga mirip lah ya, tapi kalau ini fokusnya beda gitu ya, highlightnya beda. Internet of Things itu adalah sebuah ekosistem ya, an ecosystem that contains smart object equipped with sensors, networking, and processing technologies ya. Jadi sebuah ekosistem yang memuat lah ya, memiliki objek-objek yang dilengkapi dengan sensor ya, jaringan dan teknologi pemrosesan yang untuk mengintegrasikan dan bekerja bersama
untuk apa? Untuk menyediakan sebuah lingkungan yang smart ya, smart services. Berarti lingkungan yang memberikan layanan cerdas ya kepada pemakai akhirnya, end usersnya. Nah, IoT sendiri itu telah membawa pada sebuah interconnection ya antara people dengan objek, ya kan? Antara manusia dengan orang-orang, antara manusia dengan objek ya, benda-benda yang ada. Dan ini misalnya ya IoT ini yang paling gampang kan ya Internet of Things yang di smartphone dan lain-lain itu kan membuat kita itu semakin ya kalau mau dibilang ketergantungan ya ketergantungan juga ya antara manusia dengan smart device ini gitu ya, smart service ini. Nah, IoT ini juga di sisi lain memberikan kesempatan lah ya untuk strategi-strategi baru dapat diterapkan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, ini contohnya ya connected devices ya dapat diprogram untuk membuat sebuah pengambilan putusan secara otonomi ya, secara ini melalui smart itu ya, smart device-nya itu untuk memberikan apa namanya? Memberikan putusan yang paling tepat ya bagi pengguna gitu ya. Kemudian IoT dan BIM ya kaitannya. Memang integrasi antara Internet of Things dengan BIM ini ya sangat besar ya, dan kalau di industri konstruksi makanya BIM itu kan sangat populer gitu kan ya. Tapi ya ini adalah dua hal yang sebenarnya berbeda ya. BIM itu adalah sebuah sistem, sebuah alat ya kan, sebuah apalah ya, tapi yang digunakan sebagai khusus untuk modeling bangunan gitu ya. Kalau IoT ini tidak, tapi IoT ini tadi adalah interkoneksi ya. Yang paling penting highlightnya itu adalah interconnection antara people dengan objek melalui smart services yang disediakan oleh smart device-nya itu tadi ya. Nah, jadi mungkin bisa diterjemahkan juga BIM ini sebagai smart device-nya itu ya kan, sebagai alat yang cerdas, alat cerdasnya itu ya. Untuk apa? Karena BIM itu adalah teknologinya kan. Nah, BIM ini di sini dapat dianggap sebagai sebuah natural interface ya untuk IoT ya dan real time data implementation. Kenapa? Karena BIM itu, dengan BIM kita dapat memperoleh data ya kan, secara apa namanya? Secara dengan mendapat data melalui sensor-sensor yang ada gitu ya di lapangan misalnya kan ya. Inilah yang terkait dengan real time data implementation itu di lapangan seperti apa, kemudian bisa dimasukkan ke rancangan yang BIM-nya seperti apa gitu ya. Nah, integrasi data antara BIM dan IoT ini telah memberikan sebuah added value ya yang baru bagi market bangsa pasar di konstruksi gitu ya. Kenapa? Karena BIM itu sebenarnya tidak hanya sekedar rancangan aja ya. BIM itu hanya modeling rancangan, tapi tidak. BIM itu bisa digunakan untuk monitoring, real time monitoring ya, dengan cara ya kita menempatkan sensor-sensor itu smart device ya, sensor ke proyek-proyeknya gitu ya, sehingga kita dapat data real time-nya ya kan. Nah, inilah mengapa IoT itu menjadi penting ya di industri konstruksi juga, seperti halnya integrasi BIM, seperti halnya dengan BIM. Maka integrasi antara BIM dan IoT itu menjadi lebih dapat memberikan tadilah added value ya bagi penggunaan BIM itu di industri konstruksi. Nah, contoh penggunaan IoT ya, penerapan IoT di industri konstruksi itu seperti kita menggunakan internet connected sensors ya, sensor-sensor yang terkonek dengan internet ya di area sekitar lokasi proyek gitu kan ya, atau mungkin sensor yang dipakai oleh si pekerja
ya kan. Nah, jadi IoT juga bisa dengan sensor ini kita mengetahui oh pekerja ini berapa orang yang bekerja di area sini, berapa orang yang lagi bekerja di area itu, gitu kan ya. Apakah pekerja ini sudah balik atau belum, gitu kan ya. Apakah ada terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki ya terhadap pekerja misalnya kan ya. Jadi itu ketahuan juga ya. Karena sensor itu kan tidak hanya sekedar sensor oh ini ada gitu ya, tapi bisa juga mungkin sensornya itu dikembangkan sensor untuk mengetahui detak jantung ya kan, mengetahui kesehatan ya. Jadi kalau detak jantung itu kan terkait dengan fitnya si pekerja untuk bekerja misalnya kan ya, atau sensor terkait yang hal lainnya lah ya. Mungkin misalnya dia bekerja proyeknya itu di daerah bersalju ya, jadi dia juga sensornya itu bisa memonitor heat ya kan, panas tubuh gitu kan ya, apakah itu masih nyaman atau tidak untuk bekerja gitu ya. Nah, IoT devices ini dapat mengkolek ya, mengumpulkan berbagai macam data terkait dengan tadi aktivitasnya ya kan, kinerjanya ya, performance-nya maupun kondisi ya di lingkungan proyek ya kan, dan mengirimkannya secara real time ke central dashboard ya, di mana data itu akan dianalisis untuk membantu pengambilan putusan. Nah, central dashboard-nya kalau misalnya tadi udah integrate dengan BIM ya, dia langsung masuk data yang dari sensornya itu langsung masuk ke BIM-nya itu gitu kan ya. Di sisi lain konstruksi itu sayangnya bukan merupakan sektor yang paling cepat mengadopsi IoT, meskipun ya memang negara-negara maju sudah mulai mengadopsi mengadopsi IoT ya, teknologi ini dalam aktivitas konstruksi gitu kan ya. Nah, project manager ya dan investor itu masih memiliki kekhawatiran terkait dengan implementasi teknologi ini ya. Bisa jadi karena mereka tidak tahu bagaimana ya kan, bagaimana caranya mengimplementasikannya, bagaimana caranya untuk mengintegrate-nya di industri konstruksi, atau karena masih memiliki keraguan terkait dengan efisiensi dari penggunaan IoT ini ya kan. Sekali lagi sih sama lah seperti yang lainnya ya, teknologi advance lainnya itu bahwa investor itu masih punya keraguan ya terkait dengan efisiensi. Makanya ada proses adaptability ya kan, kemudian ada proses perhitungan lah ya. Oh ini modal awalnya ini lebih gede masih ya dibandingkan yang lainnya kalau bisa, karena kan pasti ada investnya ya, invest modal awalnya untuk membeli teknologi itu lumayan besar gitu kan ya, meskipun harusnya dilihat secara keseluruhan life cycle-nya, keseluruhan itu apakah dia akan menguntungkan gitu kan ya untuk jangka panjangnya. Nah, what problems, apa sih sekiranya permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya penerapan IoT ini gitu ya. Misalnya labor shortage ya kan, kekurangan pekerja ya. Nah, ini bagaimana kemudian dengan menggunakan sensor device IoT ini dapat kita memaksimalkan jumlah pekerja yang ada itu supaya mereka lebih efisien gitu ya dalam bekerja. Kemudian on time and on budget project delivery ya, dengan adanya sensor ataupun alat-alat smart device IoT ini kita dapat memonitor ya kan, proyek itu schedule-nya, sequence-nya sudah sesuai apa belum dengan yang direncanakan gitu kan ya. Itu apa? Jadi ini real time monitoring ini bermanfaat bagi project manager ya, ketika dia harus melakukan memastikan bahwa proyeknya itu selesai tepat waktu gitu kan ya. Karena kan pada faktanya kita proyek manager itu ya, manajer proyek itu terkadang telat menerima informasi ya kan, atau telat menerima ya tadi lah data ya, informasi terkait telah terjadi penundaan terhadap satu aktivitas atau dua aktivitas di proyek. Nah ini kan karena telat, dia udah telat juga memberikan instruksi ataupun telat juga untuk cara mengantisipasinya itu gitu ya. Nah dengan adanya IoT ini dapat diminimalisir ya, bagaimana project manager itu telat menerima informasi, tapi dia dapat menerima informasi secara real time gitu ya.
Kemudian mengakses tim productivity ya jelas lah ya, dengan itu bisa diakses profitability. Nah, safety issues ya yang tadi terkait tadi itu ya, dengan alat sensornya itu dapat melihat kesehatan si pekerja ya kan, sehingga mungkin ya kalau misalnya ini pekerjanya ini kurang fit nih, dari sensornya itu kelihatan, maka ya sebaiknya mungkin ya bisa diarahkan dia tidak usah masuk kerja dulu hari itu misalnya, daripada dia pusing kemudian terjadi kecelakaan di proyek kerja, malah delay gitu kan ya, dan memberikan presiden buruk gitu kan ya. Kemudian terkait dengan waste management, bagaimana dia kemudian sensor IoT ini dapat digunakan lah untuk mengelola limbah di proyek gitu ya. Oh, ini ada tempat nih sudah penuh misalnya, bisa langsung dibuang. Oh, ini belum penuh, masih bisa ditampung gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian project progress tracking ya, ya tadi terkait dengan monitoring proyek ya, progress proyek. Kemudian monitoring construction site ya, memonitor seluruh ya mungkin dengan tadi ya CCTV di lingkungan proyek secara real time gitu ya. Kemudian ensuring worker safety ya tadi ya, safety issues, remote control, bisa melakukan pengendalian jarak jauh ya. Jadi si project manager atau pimpinan ini tidak harus ke lapangan gitu ya, tapi dia mengetahui dengan data atau informasi yang real time tadi gitu ya. People management ya, pengelolaan manajemen sumber daya manusianya ya. Kemudian waste management efisiensi sama lah ya tadi ya. Nah, ini ada beberapa research terkait dengan IoT di industri konstruksi ya. Contohnya oleh Cartoon et al. Ya. Ini mengenai smart object ya, objek cerdas atau smart device-nya itu tadi. Kemudian Gimire ya, itu terkait dengan decision making, bagaimana dia dari IoT ya, IoT smart device-nya ini dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan ya. Park et al. Ya, itu mengenai smart home ya, kan ada tuh smart home. Nah, itu juga penerapannya dengan IoT sebenarnya ya, karena itu kan smart device yang terkonek dengan internet ya. Nah, ini smart home itu contohnya lampunya smart ya, kemudian pengamanan kuncinya smart, tirainya smart misalnya, dan lain-lain sebagainya lah, banyak ininya. Kemudian beam integration yang tadi, kemudian terkait health and safety oleh Zhou Ending ya. Kanan juga sama. Kalau Louis ini terkait dengan decision making, Stu et al. Ini terkait dengan prefabricated construction ya, bagaimana mereka memanfaatkan IoT untuk dalam hal prefabricated material di prefabnya material ya, prefab construction ya. Kemudian Reja ini 5G, dan Park dan Mehata et al. Ini terkait dengan health and safety. Nah, tapi memang seperti yang ini ya, tidak banyak nih ya masih topik atau penelitian terkait dengan IoT di konstruksi industri ya. Nah, ini juga ada videonya.
Nah, itu tadi terkait dengan IoT ya. Contohnya itu yang sekarang itu kan banyak itu smart home itu apa tuh namanya? Speaker ya, yang Google speakernya itu kan bisa tinggal ngomong nanti langsung Google nyalakan lampu gitu ya atau apa nanti kelihatan gitu. Nah, apa bisa langsung dilakukan tanpa kita perlu menekan tombol saklarnya gitu kan ya. Atau Google tolong turn off the television misalnya kan ya. Jadi televisinya dimatikan gitu. Nah, ini ya memberikan coziness ya, kemudahan bagi end usernya gitu ya. Dan sepertinya ya apa namanya ketergantungan kita ya. Ini salah satu challenge-nya itu adalah terkait dengan ketergantungan kita sebagai end user kepada terhadap teknologi ya. Nah, itu bagaimana itu isunya itu juga menjadi salah satu hal yang menarik kalau misalnya kita mau bicarakan gitu ya. Ya sampai sini materinya ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada Belum, ya? Pak.